Seorang menantu yang selalu dihina, kampungan dan diperlakukan seperti pembantu oleh ibu mertuanya membalas dendam di hari lamaran adik iparnya. Ia diam-diam pergi dari dapur dan kembali membawa kenyataan pahit yang menghancurkan acara lamaran tersebut, membuat ibu mertuanya histeris dan kehilangan segalanya. Jangan lupa absen di kolom komentar dan subtribunal. Sahabat cerita Mami, suasana rumah ibu Kusuma pagi itu sangat sibuk. Karpet merah sepanjang 5 meter sudah digelar dari pintu depan hingga ke ruang tengah. Rangkaian bunga segar menghiasi setiap sudut ruangan. Hari ini adalah hari penting bagi keluarga itu. Vina akan melangsungkan acara lamaran dengan seorang pria yang diyakini sebagai pengusaha sukses. Namun di tengah kemewahan ruang tamu itu, ada satu pemandangan yang sangat kontras. Tari sedang jongkok mengelap lantai marmer yang sedikit kotor karena jejak sepatu. Para pekerja dekorasi, Tari mengenakan pakaian sederhana, sebuah kaos polos, dan celana bahan yang sudah pudar warnanya. Keringat membasahi dahinya. Ia baru saja selesai menyapu seluruh halaman depan dan sekarang harus memastikan lantai dalam rumah mengkilap tanpa noda. Dari arah tangga utama, suara langkah kaki, sepatu hak tinggi terdengar keras. Ibu Kusuma turun dengan gaun sutra berwarna emas. Wajahnya dipenuhi riasan tebal, perhiasan emas melingkar di leher dan pergelangan tangannya. Ibu Kusuma berhenti tepat di depan Tari. Ia berkacak pinggang sambil menatap menantunya itu dengan tatapan jijik. Ujung gaunnya sengaja ia angkat sedikit agar tidak menyentuh lantai yang sedang dibersihkan Tari. Kamu ini kerja sangat lambat. Tamu undangan dan keluarga Tommy bisa datang sebentar lagi. Lantai ini masih basah. Cepat keringkan. Suara Ibu Kusuma terdengar melengking dan tajam. Tari menghentikan pekerjaannya. Ia berdiri perlahan sambil membawa kain pel di tangannya. Tari menatap mata ibu mertuanya dengan tenang. Lantai ini sudah saya lap 3 kali, ibu sebentar lagi juga kering. Terkena angin dari kipas. Jawab Tari dengan nada datar. Ibu Kusuma mendelik, tajam. Ia tidak suka mendengar jawaban dari Tari. Tangannya langsung menunjuk ke arah dapur. Jangan berani menjawab perkataan saya. Tugas kamu belum? Selesai. Di dapur masih ada 3 ekor ayam yang belum dipotong. Sayuran untuk sup juga belum dipotong sama sekali. Bumbu rendang belum kamu ulek. Kamu pikir makanan itu bisa matang sendiri? Tari menarik napas panjang. Ia sudah bangun sejak pukul 3 pagi untuk berbelanja ke pasar sendirian. Ia membawa semua barang belanjaan itu tanpa bantuan siapapun. Sementara Dendi, suaminya masih tertidur pulas di kamar yang nyaman. Ibu bilang, kemarin pesanan. Catering akan datang jam 900 pagi. Kenapa? Sekarang saya yang harus memasak, semuanya sendirian. Tari mempertanyakan janji ibu mertuanya. Ibu Kusuma tertawa, sinis. Ia melangkah mendekati Tari dan menunjuk kening Tari dengan jari telunjuknya. Kamu pikir menyewa catering itu mahal? Acara ini butuh biaya besar untuk dekorasi dan sewa gedung nanti. Uang saya sudah habis untuk membelikan Vina gaun yang mahal. Kamu itu menantu di rumah ini. Sudah seharusnya kamu berguna. Tenaga kamu itu gratis. Untuk apa saya buang uang kalau ada kamu yang bisa disuruh-suruh? Dari arah ruang keluarga, Dendi berjalan, santai menghampiri mereka. Dendi sudah rapi dengan kemeja batik sutra lengan, panjang. Rambutnya disisir rapi, menggunakan gel. Ia memegang segelas air, putih dan sibuk menatap layar ponselnya. Mas Dendi, panggil Tari. Bisa bantu saya, sebentar di dapur. Ada banyak sekali bahan makanan yang harus diurus. Tamu akan datang 2 jam lagi. Dendi menoleh dengan wajah malas. Ia menghela napas
kasar seolah permintaan istrinya adalah sebuah beban yang sangat berat. Kamu ini, bagaimana Tari? Aku ini sedang bersiap menyambut keluarga besar Tommy. Masa aku harus ke dapur dan membuat bajuku kotor dan bau bawang. Kamu kerjakan saja, tuh sendiri. Itu kan memang tugas perempuan. Jangan membuat ibu marah di hari penting. Vina, jawaban Dendi membuat rahang Tari mengeras. Suaminya yang seharusnya menjadi pelindung justru selalu berpihak pada ibunya. Dendi tidak pernah satu kalipun membela Tari menikah. Dendi hanya seorang pria, penakut yang selalu berlindung di balik kendali ibunya. Vina tiba-tiba keluar dari kamarnya di lantai bawah. Ia mengenakan gaun kebaya modern yang sangat ketat dan penuh payet berkilau. Rambutnya sudah ditata sedemikian rupa. Vina berjalan mendekati ibunya sambil mengipasi wajahnya dengan tangan. Ibu, ini kenapa masih bau lantai basah? Nanti keluarga Mas Tommy merasa tidak nyaman. Mas Tommy itu orang kaya dari luar kota. Keluarganya pasti terbiasa dengan tempat yang wangi dan mewah. Kalau rumah ini bau pel, aku yang akan sangat malu. Vina merengek kepada ibunya. Ibu Kusuma langsung memeluk anak perempuan kesayangannya itu. Ia mengelus punggung Vina untuk menenangkannya. Tenang saja, sayang, ibu akan suruh wanita ini menyemprotkan pengharum ruangan ke seluruh penjuru rumah. Kamu duduk manis, jadi sana. Jangan sampai riasan kamu luntur. Ibu Kusuma berbicara dengan nada sangat lembut kepada Vina. Setelah itu, raut wajah Ibu Kusuma kembali berubah, garang saat menatap Tari. Tanpa aba-aba, Ibu Kusuma menarik lengan Tari dengan sangat kasar. Cengkeraman tangan, mertuanya itu terasa sakit di kulit. Tari terpaksa mengikuti langkah cepat Ibu Kusuma menuju bagian belakang. Rumah, mereka tiba di dapur, kondisi dapur sangat berantakan. Panci-panci besar berserakan di atas meja. Tumpukan sayuran mentah menumpuk di lantai. 3 ekor ayam utuh tergeletak di dalam baskom plastik. Bau amis daging bercampur dengan bau bumbu mentah memenuhi ruangan pengap itu. Ibu Kusuma melepaskan lengan Tari dan mendorong bahu Tari hingga wanita itu sedikit terhuyung ke depan. Lihat semua ini, kamu kerjakan sekarang juga. Semuanya harus siap dan terhidang di meja makan, depan dalam waktu kurang dari 2 jam. Jangan sampai ada tamu yang mengeluh. Makanan belum siap, Ibu Kusuma memberikan perintah dengan suara keras. Tari menatap tumpukan pekerjaan itu. Mengurus semuanya sendirian dalam waktu 2 jam adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Dibutuhkan setidaknya 3 orang untuk memasak menu sebanyak itu dalam waktu singkat. Ibu, ini terlalu banyak untuk saya kerjakan sendiri. Waktunya tidak akan cukup. Paling tidak izinkan saya memanggil Baisumi dari rumah sebelah untuk membantu saya. Saya akan bayar upahnya sendiri. Tari mencoba bernegosiasi secara logis. Mendengar itu, wajah Ibu Kusuma memerah karena marah. Ia merasa otoritasnya sedang ditantang oleh wanita yang ia anggap lebih rendah dari pekerja kasar. Tutup mulut kamu, jangan berani mengatur saya. Di rumah saya sendiri. Kamu dengar baik-baik. Wanita kampung seperti kamu, itu memang pantasnya jadi pembantu. Asal-usul kamu dari keluarga miskin di desa sana sudah menentukan nasib kamu. Seharusnya kamu bersyukur saya izinkan kamu menikahi anak saya dan tinggal di rumah sebesar ini. Cepat pakai celemek, kamu dan mulai bekerja. Ibu Kusuma membentak tepat di depan wajah Tari. Tari diam. Ia tidak menjawab sepatah kata pun. Ia membiarkan gema bentakan itu memenuhi ruang dapur. Tari menatap lurus ke dalam mata Ibu Kusuma. Tidak ada air mata yang jatuh dari pelupuk mata Tari. Dulu kata-kata kasar seperti itu selalu berhasil membuatnya menangis diam-diam di kamar mandi. Namun hari ini berbeda. Ada sesuatu yang berubah di dalam diri Tari. Ibu Kusuma mengambil
sebuah celemek kotor dari paku di dinding. Ia melemparkan celemek itu ke dada Tari. Celemek itu jatuh ke lantai. Dapur, jangan menatap saya dengan mata tajam seperti itu. Kamu mau melawan? Cepat ambil celemek itu dan kerja. Ibu Kusuma memberikan ancaman terakhirnya sebelum membalikkan badan. Ia berjalan keluar dari dapur dengan langkah angkuh, meninggalkan Tari sendirian di ruangan yang pengap dan kotor tersebut. Dendi sempat melongok ke dalam dapur. Ia melihat istrinya berdiri mematung di dekat meja potong. Sudahlah Tari, kamu turuti saja, kata ibu. Daripada nanti rumah ini ribut, lebih baik kamu segera masak. Aku mau menyambut tamu di depan. Dendi berkata dengan nada datar lalu beranjak pergi begitu saja. Tari masih berdiri di posisi yang sama. Ia memandang ke arah celemek yang tergeletak di lantai. Ia kemudian menatap tangannya sendiri, tangan yang selama ini ia gunakan untuk bekerja keras membangun bisnis di luar. Sepengetahuan keluarga ini, tangan yang selama ini ia gunakan untuk menandatangani surat pembayaran cicilan, rumah, dan utang-utang Ibu Kusuma yang menumpuk tanpa disadari oleh mertuanya. Cia, itu... Tari membungkuk, ia mengambil celemek itu. Ia mengibaskan debu yang menempel pada kain kotor tersebut. Ia menatap tumpukan ayam dan sayuran di depannya. Sebuah keputusan bulat akhirnya tercipta di kepalanya hari ini. Segala penghinaan, rasa sakit, dan penindasan yang ia terima selama bertahun-tahun sudah mencapai batas maksimalnya. Hari ini adalah hari lamaran Vina, hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan bagi keluarga Ibu Kusuma. Tari mengikat tali celemek itu di pinggangnya perlahan. Ia mengambil pisau daging yang besar dan berat dari rak kayu. Ia meletakkan pisau itu di atas talenan kayu dengan suara bantingan yang cukup keras. Tari memutar keran air dan mencuci tangannya hingga bersih. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca jendela dapur yang buram. Ia sudah muak menjadi korban. Ia sudah muak menjadi pembantu tak dibayar di rumah yang sebenarnya bertahan karena uangnya. Tari mematikan keran air. Ia tidak akan memasak satu potong daging pun hari ini. Ia akan menyajikan hidangan yang jauh lebih mengejutkan untuk keluarga ini. Hidangan berupa fakta dan kehancuran. Tari membalikkan badan meninggalkan area. Cuci piring. Ia bersiap untuk mengambil langkah yang akan mengakhiri semuanya dengan cara yang paling nyata. Suara tawa melengking Ibu Kusuma terdengar hingga ke ruang dapur. Wanita paruh baya itu pasti sedang membanggakan persiapan acara lamaran kepada kerabat yang baru datang. Tari berdiri di depan meja dapur yang penuh dengan sayuran belum terpotong dan daging ayam mentah. Ia menatap pisau besar yang baru saja ia letakkan di atas talenan kayu. Tidak ada sedikit pun niat di hatinya untuk melanjutkan pekerjaan kotor ini. Tari mengangkat tangannya perlahan. Ia menarik simpul tali celemek di belakang pinggangnya. Celemek kotor itu terlepas dengan mudah. Tari membuang celemek tersebut ke lantai dapur begitu saja. Ia melangkah menuju kompor gas dan memastikan semua tombol dalam keadaan mati. Ia tidak akan membiarkan api menyala. Biarkan keluarga itu kelaparan, menunggu makanan yang tidak akan pernah matang. Tari berjalan menuju pojok dapur, tempat ia meletakkan tas selempang kecil miliknya. Ia mengambil tas itu dan mengeluarkan sebuah ponsel pintar, keluaran terbaru, ponsel yang harganya setara dengan biaya catering yang tidak mau dibayar oleh Ibu Kusuma. Tari tidak pernah menunjukkan barang mewah miliknya di depan keluarga Dendi. Ia selalu memakai barang sederhana agar tidak menimbulkan pertanyaan. Namun hari ini, sandiwara itu harus berakhir. Tari membuka pintu belakang rumah dengan sangat pelan. Engsel pintu sedikit berderit, namun suara itu tertutup oleh
Hiruk-pikuk dari ruang tamu depan. Tari melangkah keluar menuju lorong sempit di belakang rumah. Udara pagi terasa lebih segar di luar. Ia berjalan menjauhi rumah Ibu Kusuma dengan langkah pasti. Tidak ada keraguan dalam setiap tapak kakinya. Setelah berada pada jarak yang cukup aman di ujung jalan, Tari menekan sebuah nomor di layar ponselnya. Panggilan itu langsung tersambung pada nada dering kedua. "Halo Ronald, ini saya," ucap Tari dengan suara tegas dan lugas. "Selamat pagi Ibu Tari, ada yang bisa saya bantu hari ini?" "Semua tim sudah bersiaga di kantor sesuai instruksi Ibu kemarin," jawab Ronald. Dari seberang telepon, Ronald adalah orang kepercayaan Tari yang mengurus berbagai masalah lapangan. Ronald bekerja di perusahaan penagihan dan investasi milik Tari secara rahasia. Perusahaan itu adalah hasil kerja keras Tari selama 5 tahun terakhir. Bisnis yang ia bangun dari nol tanpa spacer pun, uang dari Dendi atau Ibu Kusuma. "Saya butuh kamu dan tim datang ke rumah Ibu Kusuma hari ini, bawa semua dokumen, utang atas nama beliau, termasuk sertifikat rumah yang selama ini bunganya saya bayarkan diam-diam. Bawa juga surat pencabutan jaminan dari pihak saya. Saya ingin semua utang itu ditagih. Hari ini juga tanpa toleransi waktu." Perintah Tari. Terdengar suara ketikan keyboard dari Ronald selama beberapa detik. "Baik Ibu, total utang pokok Ibu Kusuma yang tercatat di sistem kami mencapai 400 juta. Ini belum termasuk denda keterlambatan karena bulan ini Ibu Kusuma belum mentransfer uang pertanggungan sama sekali. Surat penyitaan rumah sudah siap sejak bulan lalu dan hanya menunggu tanda tangan persetujuan dari Ibu Tari." Jelas Ronald merinci data dengan akurat bahwa surat penyitaan itu saya akan tanda tangani langsung di hadapan mereka semua siang ini, sahut Tari cepat. "Siap Ibu." "Lalu, bagaimana dengan data calon suami adik ipar Ibu? Kami sudah menyelesaikan investigasi latar belakang pria bernama Tommy tersebut." Ronald beralih ke topik kedua. Langkah Tari terhenti di dekat sebuah hal tebus kosong. Ia menatap lurus ke arah jalan raya yang mulai ramai oleh kendaraan. "Laporkan semua temuan kamu sekarang," kata Tari meminta. Penjelasan, sesuai dugaan Ibu, pria itu penipu. Tommy tidak memiliki perusahaan, tambang, atau bisnis ekspor-impor di luar kota. Alamat kantor yang ia berikan kepada keluarga Ibu Kusuma adalah alamat sebuah ruko kosong yang disewakan. Kami sudah mengecek data perbankan miliknya, rekeningnya kosong. Bahkan kami menemukan laporan polisi di 2 kota berbeda terkait kasus penipuan berkedok investasi fiktif yang melibatkan nama Tommy. Ronald membeberkan semua fakta dengan sangat rinci. Tari tersenyum tipis. Ia sudah menduga hal ini sejak awal, saat Tommy pertama kali diperkenalkan oleh Vina bulan lalu. Tari langsung menaruh curiga pada gaya bicara pria itu yang terlalu memamerkan kekayaan. "Lalu bagaimana dengan barang mewah yang dia pakai, mobil dan jam tangan mahal itu?" tanya Tari, memastikan detail lainnya itu semua barang sewaan. Ibu Tari, mobil sport putih yang ia kendarai disewa dari sebuah rental mobil mewah di pusat kota dengan jaminan KTP palsu. Jam tangannya juga barang tiruan, kualitas tinggi. Tommy menyewa semua itu hanya untuk meyakinkan keluarga Ibu Kusuma agar ia bisa masuk dan menguasai aset keluarga tersebut. Pria itu mengincar harta Ibu Kusuma karena ia pikir keluarga itu sangat kaya raya. Tambah, Ronald Tari tertawa pelan. Fakta, ini sangat ironis. 2 pihak yang sama-sama berpura-pura kaya saling menipu satu sama lain. Ibu Kusuma memaksakan diri menggelar acara mewah dari uang utang demi menantu kaya, sementara sang calon menantu adalah penipu miskin yang mengincar harta fiktif Ibu Kusuma. "Siapkan semua bukti
Investigasi itu di dalam satu map terpisah. Cetak foto-foto bukti sewa, mobil dan salinan laporan kepolisian. Ibangara tersebut bawa semuanya ke rumah ibu. Kusuma, instruksi Tari. Berapa lama waktu yang kami miliki sebelum masuk rumah itu? Ibu, tanya Ronald memastikan jadwal. Acara inti lamaran akan dimulai 1 jam, beri mereka waktu untuk pamer dan merasa bangga. Kalian datang ke rumah, itu tepat pukul 11.00 siang. Pastikan jumlah personel cukup untuk mencegah Tommy melarikan diri saat kedoknya terbongkar nanti. Jawab Tari menghitung waktu dengan cermat. Kami akan membawa 10 orang petugas keamanan lapangan. Tommy tidak akan bisa kabur dari ruang tamu itu. Kami akan menunggu perintah. Ibu di lokasi, tegas Ronald. Bagus, saya harus pergi ke apartemen saya. Sekarang untuk mengambil beberapa dokumen pribadi dan bersiap diri. Saya tidak akan kembali ke rumah itu sebagai menantu yang patuh. Saya akan kembali sebagai pemilik sah atas semua utang keluarga itu, ucap Tari mengakhiri instruksi utamanya. Tari menutup panggilan telepon tersebut. Ia memasukkan ponselnya kembali ke dalam tas. Ia mengangkat tangannya dan menghentikan sebuah taksi yang sedang melintas. Tari membuka pintu belakang taksi dan masuk ke dalam Jalan Sudirman. Pak, ke gedung apartemen residence, ucap Tari kepada sopir taksi. Taksi mulai bergerak meninggalkan kawasan perumahan Ibu Kusuma. Tari menyandarkan punggungnya ke jok mobil. Ia menatap keluar jendela, melihat jalanan kota yang sibuk. Tari mengingat kembali bagaimana 3 tahun lalu Ibu Kusuma panik dan ketakutan saat pihak bank hampir menyita rumah tersebut. Tari dengan identitas perusahaan anonim mengambil alih kredit macet itu. Tari membayar lunas kepada pihak bank dan memindahkan status utang itu ke perusahaannya sendiri. Selama 5 tahun, Tari menahan diri dari segala cacian. Ia bangun paling pagi dan tidur paling larut untuk mengurus keperluan Dendi dan Ibu Kusuma. Ia memastikan tagihan listrik terbayar, beras lelalu tersedia, dan cicilan utang rumah tidak ditagih secara paksa. Semua itu ia lakukan karena ia menghargai ikatan pernikahan dan berharap Dendi akan berubah menjadi suami yang berani membela istrinya. Namun kejadian pagi ini menghapus sisa harapan itu hingga bersih. Dendi lebih memilih baju. Batiknya tetap rapi daripada membantu istrinya yang kelelahan. Dendi membiarkan ibunya merendahkan harga diri. Tari dengan sebutan wanita kampung yang pantas menjadi pembantu. Tari merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Rencananya sudah tersusun rapi tanpa celah. Ia hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menghidangkan kehancuran itu tepat di tengah meja acara lamaran Vina. Ruang tamu rumah Ibu Kusuma kini dipenuhi oleh tamu undangan. Rombongan keluarga Tommy baru saja tiba dengan 2 mobil mewah yang diparkir tepat di depan pagar. Ibu Kusuma menyambut mereka dengan senyum lebar yang dipaksakan. Ia berdiri di dekat pintu utama, memamerkan kalung emas besar yang melingkar di lehernya. Gelang emas di kedua pergelangannya bergemerincing setiap kali ia menggerakkan tangan untuk mempersilakan tamu masuk. Dendi berdiri di samping ibunya. Ia merapikan kerah kemeja, batiknya berulang kali agar terlihat berwibawa. Vina langsung menghampiri Tommy saat pria itu melangkah masuk. Vina menggandeng lengan Tommy dengan sangat erat. Ia menatap ke arah teman-temannya yang sengaja ia undang untuk memamerkan calon suaminya tersebut. Tommy mengenakan setelan jas berwarna abu-abu terang. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Ia sengaja menggulung sedikit lengan jasnya agar jam tangan besar bermerek terkenal di pergelangan tangan kirinya terlihat jelas oleh semua orang. Tommy tersenyum, arogan membalas sapaan keluarga Vina. Mari, silakan duduk. Anggap saja rumah, duduk sendiri. Kami memang sengaja menggelar acara lamaran di rumah.
agar suasananya lebih hangat. Rumah ini baru saja kami renovasi bagian depannya supaya terlihat lebih segar, ucap Ibu Kusuma dengan nada bangga. Ia menunjuk ke arah pilar-pilar besar di ruang tamu yang dicat ulang minggu lalu. Tentu saja, biaya cat itu didapat dari menambah utang baru. Keluarga pihak Tommy yang sebenarnya hanya kerabat sewaan itu mengangguk kagum. Mereka duduk di sofa, kulit berwarna coklat tua di ruang tengah. Rumah Ibu Kusuma sangat besar dan nyaman. Cocok sekali untuk Vina yang memang terbiasa hidup enak. Anak saya, Tommy juga sudah menyiapkan rumah mewah di kawasan elit untuk tempat tinggal. Mereka nanti setelah menikah, kata seorang wanita parubaya yang berperan sebagai ibu Tommy. Ibu Kusuma tertawa, puas mendengar pujian itu. Hatinya sangat bangga. Ia merasa derajat keluarganya naik berkali-kali lipat hari ini. Tentu saja, Vina ini anak kesayangan saya. Ia tidak pernah saya biarkan bekerja keras atau pergi ke dapur. Tangan Vina terlalu halus untuk memegang pisau dapur. Untuk urusan memasak dan bersih-bersih, kami sudah punya orang khusus yang mengurusnya di belakang. Sebentar lagi hidangan spesial akan disajikan. Kalian pasti suka masakan, daging rendang dan sup buntut yang sedang disiapkan. Jelas Ibu Kusuma berbohong tentang keberadaan pembantu. Padahal ia menunjuk Tari yang disuruhnya bekerja sendirian. Vina menyandarkan kepalanya di bahu Tommy. Ia menatap Tommy dengan tatapan penuh puja. Mas, Tommy ini sangat sibuk mengurus perusahaan ekspor-impornya. Tadi malam aja Mas Tommy masih harus rapat dengan klien dari luar negeri sampai jam 12.00 malam. Untung saja hari ini Mas Tommy bisa meluangkan waktu penuh untuk acara lamaran kita, kata Vina memamerkan, ya, status fiktif calon suaminya kepada kerabat yang hadir. Tommy membusungkan dadanya. Ia tersenyum meremehkan ke arah Dendi yang duduk di seberangnya. Pekerjaan memang menyita waktu. Tapi untuk Vina, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Bulan depan saya berencana membuka cabang perusahaan baru di kota ini. Mungkin nanti Kak Dendi bisa mampir ke kantor baru saya kalau sedang ada waktu luang. Ucap Tommy dengan nada merendahkan. Dendi hanya tertawa, canggung. Ia mengangguk pelan mengiyakan ucapan Tommy. Dendi merasa sedikit tersinggung, namun ia memilih diam demi menjaga suasana acara adiknya. Sementara itu, di lokasi yang berbeda, taksi yang ditumpangi Tari berhenti tepat di lobi gedung apartemen The Residence. Ini adalah kawasan hunian paling elit di pusat kota. Petugas keamanan apartemen segera membukakan pintu taksi dan menunduk hormat saat melihat Tari keluar dari kendaraan umum tersebut. Tari berjalan masuk melewati lobi marmer yang mengkilap. Pakaian sederhananya memang terlihat tidak cocok dengan kemewahan tempat itu. Namun, seluruh staf gedung tahu persis siapa wanita itu. Tari adalah pemilik dari unit penthouse di lantai paling atas. Tari masuk ke dalam lift khusus penghuni VIP. Ia menempelkan kartu aksesnya dan menekan tombol lantai paling atas. Pintu lift tertutup dan bergerak naik dengan cepat. Tari menata pantulan dirinya di dinding lift yang terbuat dari cermin. Ia melihat wanita yang terlihat lelah dan kusam. Namun, semua itu akan segera berubah. Pintu lift terbuka langsung menghadap ke ruang tamu apartemen pribadinya. Ruangan itu sangat luas. Jendela kaca raksasa menampilkan pemandangan seluruh kota dari ketinggian. Perabotan di dalam apartemen itu bernilai ratusan juta. Semuanya dibeli dari hasil keringat Tari. Memimpin perusahaannya tanpa sepengetahuan keluarga Dendi. Tari berjalan lurus menuju ruang kerja pribadinya di sudut apartemen. Ia menyalakan lampu ruangan. Di balik
Sebuah rak buku besar terdapat sebuah brankas besi yang tertanam di dinding. Tari memutar nomor kombinasi dan menempelkan sidik jarinya pada mesin pemindai. Pintu brankas berbunyi pelan, lalu terbuka. Tari mengeluarkan sebuah tas dokumen berisi surat-surat penting. Ia meletakkan tas di atas meja kerja dan membukanya. Di dalamnya tersusun rapi, puluhan map berwarna merah dan biru. Tari mengambil satu map merah yang sangat tebal. Map itu berisi rekam jejak utang Ibu Kusuma. Tari membuka lembar pertama dan membaca deretan angka yang menunjukkan total utang pokok dan bunga yang terus menumpuk. Ibu Kusuma gemar meminjam uang kepada rentenir untuk membeli barang mewah dan menjaga gengsi sosialnya. Tari mengambil alih utang itu melalui perusahaannya tanpa sepengetahuan Ibu Kusuma untuk mencegah rumah mertuanya disita. Tari memiliki sertifikat asli rumah tersebut sebagai jaminan utama. Ia mengeluarkan sertifikat tanah dan bangunan atas nama mertuanya itu dari dalam map. Tari meletakkan sertifikat itu di atas meja. Ia kemudian mengambil sebuah map biru dari dasar tas dokumen. Map biru itu berisi berkas yang sangat penting bagi masa depan Tari. Itu adalah surat gugatan cerai yang sudah ia siapkan sejak 1 bulan lalu. Tari mengambil pena dari tempat pensil di mejanya. Ia membuka halaman terakhir surat gugatan cerai tersebut. Tari menandatangani bagian bawah surat itu dengan tarikan garis yang tegas. Tidak ada keraguan dalam hatinya. Tidak ada sedikit pun penyesalan. Pernikahannya dengan Dendi sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Dendi bukan suami yang bisa diandalkan. Dendi hanya alat yang dikendalikan penuh oleh Ibu Kusuma. Tari memasukkan sertifikat rumah, rincian utang, dan surat gugatan cerai itu ke dalam sebuah tas kulit hitam miliknya yang berukuran cukup besar. Setelah semua dokumen siap, Tari melangkah keluar dari ruang kerja menuju kamar mandi utama. Ia membersihkan diri dari bau keringat dan debu dapur yang menempel di tubuhnya. Tari mandi menggunakan air hangat untuk merilekskan tubuhnya. Ia mencuci wajahnya hingga bersih dari segala kepenatan akibat perlakuan buruk keluarga Kusuma. Setengah jam kemudian, Tari keluar dari kamar mandi. Ia berjalan menuju ruang ganti pakaian yang dipenuhi oleh deretan busana formal bermerek ternama. Tari memilih sebuah setelan jas wanita berwarna hitam pekat dengan jahitan presisi yang tegas dan elegan. Ia memadukannya dengan kemeja, sutra berwarna putih, bersih di bagian dalam. Tari memakai celana bahan hitam yang membalut kakinya dengan pas. Ia kemudian melangkah menuju meja rias. Tari mengeringkan rambutnya dengan cepat dan membiarkannya terurai lurus di punggungnya dengan sangat rapi. Ia mengaplikasikan riasan wajah yang menonjolkan ketegasan karakter. Pulasan lipstik berwarna merah gelap menghiasi bibirnya, memberikan kesan berani, kuat, dan berkuasa. Tari mengambil sepasang sepatu hak tinggi berwarna hitam, mengkilap dan langsung memakainya. Terakhir ia menyematkan sebuah jam. Tangan mewah bertahtakan berlian di pergelangan tangan kirinya sebagai sentuhan akhir. Tari menatap dirinya di cermin panjang yang ada di ruangan tersebut. Wanita berkaus lusuh dan berbau bumbu dapur itu sudah hilang. Total tanpa sisa sedikit pun. Kini yang berdiri di depan cermin adalah Tari yang sesungguhnya. Seorang pimpinan perusahaan yang memiliki kuasa penuh atas asetnya sangat tegas dan tidak bisa lagi diinjak-injak oleh siapapun. Tari melangkah maju dan mengambil tas kulit hitam yang berisi dokumen kehancuran. Keluarga Kusuma, ia mematikan lampu, apartemen dan berjalan keluar menuju lift. Waktu untuk menyajikan hidangan utama yang sesungguhnya di acara lamaran, Vina sudah tiba. Tari melangkah keluar dari lobi apartemen dengan keanggun yang mutlak. Pakaian formal berwarna hitam yang ia kenakan memancarkan aura
otoritas yang sangat kuat. Di depan, lobi, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam dengan kaca gelap sudah terparkir. Rapi. Seorang sopir pribadi berseragam. Rapi segera turun dan membukakan pintu belakang untuk Tari. Tari masuk ke dalam kabin mobil yang sejuk dan tenang. Jauh dari kebisingan jalanan kota Wonosobo. Di dalam mobil tersebut Ronald sudah duduk menunggu di kursi sebelah kiri dengan selembar map kulit berwarna coklat tua di pangkuannya. Mobil mulai melaju membelah jalanan utama. Tari menaruh tas kulit hitamnya di samping kursi lalu menoleh ke arah Ronald. Wajah Ronald tampak serius. Ia segera membuka map coklat tersebut dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen penting, foto-foto cetak, serta salinan surat resmi dari kepolisian. Ini adalah laporan lengkap yang ibu minta terkait pria bernama Tommy. Kata Ronald membuka percakapan dengan nada suara yang rendah namun sangat jelas. Kami melakukan penelusuran mendalam sejak 2 minggu, lalu mencakup legalitas perusahaan, kepemilikan aset, hingga rekam jejak perbankan miliknya. Tari mengambil lembaran pertama yang disodorkan oleh Ronald. Dokumen itu adalah profil perusahaan ekspor-impor dan pertambangan yang selalu dibanggakan oleh Tommy di depan Ibu Kusuma dan Vina. Pada lembar tersebut terdapat cap stempel merah bertuliskan fiktif. Perusahaan tambang yang dia klaim berada di Kalimantan itu tidak pernah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nama perusahaan itu hanyalah sebuah nama, buatan yang dia gunakan untuk membuat brosur palsu. Mengenai kantor pusatnya, yang berada di kawasan bisnis utama, anggota tim kami sudah mendatangi lokasi tersebut kemarin siang. Alamat itu adalah sebuah ruko kosong di lantai 3, yang sudah 2 tahun tidak berpenghuni. Pemilik gedung menyatakan bahwa Tommy hanya menyewa alamat tersebut selama 1 bulan untuk keperluan pembuatan kotak, pos surat, tanpa pernah ada aktivitas operasional sama sekali. Rona menjelaskan secara terperinci tanpa bertele-tele. Tari membalik halaman dokumen tersebut. Kali ini ia melihat salinan rekening koran dari 3 bank swasta yang berbeda atas nama Tommy. Deretan angka di kolom saldo membuat Tari menarik sudut bibirnya membentuk senyuman sinis. Rekening pribadinya hampir kosong. Ibu Tari, total saldo gabungan dari ketiga bank tersebut tidak lebih dari 500.000. Dia memiliki riwayat penolakan clearing untuk beberapa cek kosong yang dia terbitkan kepada mitra bisnisnya yang terdahulu. Pria ini sedang terlilit utang kartu kredit di berbagai tempat, dengan total tunggakan mencapai Rp150 juta. Dia tidak memiliki aset properti, tidak memiliki saham, dan tidak memiliki simpanan berharga apapun. Lanjut Ronald, sambil menunjuk angka-angka di atas kertas. Tari beralih ke bagian berikutnya, yaitu tumpukan foto-foto cetak berwarna. Foto pertama menunjukkan Tommy sedang berdiri di depan sebuah kantor rental mobil mewah. Di foto lain, terdapat salinan formulir penyewaan mobil sport putih yang hari ini diparkir di depan rumah Ibu Kusuma. Mobil sport yang dia bawa hari ini disewa dari agen penyewaan kendaraan premium di pusat kota. Biaya sewanya adalah 5 juta per Tommy. Tommy membayar uang muka menggunakan kartu kredit atas nama orang lain yang diduga merupakan korban penipuan sebelumnya. Jaminan yang dia berikan kepada pihak rental adalah sebuah kartu tanda penduduk palsu dengan alamat yang tidak valid. Jika mobil itu tidak dikembalikan besok sore, pihak rental akan melaporkannya sebagai kasus penggelapan kendaraan, kata Ronald. Tari memperhatikan foto jam tangan mewah yang melingkar di tangan Tommy. Ronald segera menyodorkan selembar kertas memo dari sebuah toko jam tangan bekas di pasar Loak. Jam tangan itu adalah barang tiruan. Tommy membelinya di sebuah toko replika dengan harga 2 juta rupiah. Kotak jam tangan mewah yang dia tunjukkan kepada Vina kemarin juga dibeli secara terpisah
di situs belanja daring demi meyakinkan keluarga Kusuma bahwa barang itu asli, tambah Ronald. Fakta yang paling mengejutkan berada di lembar paling akhir dari dokumen tersebut. Terdapat 2 lembar surat keterangan dari kepolisian daerah yang memuat foto wajah Tommy dengan latar belakang papan, pengukur tinggi badan. Ini adalah bagian yang paling krusial. Ibu Tommy memiliki nama asli resmi Ahmad Jailani. Dia adalah residivis kasus penipuan berkedok investasi bodong. Saat ini ada 2 surat perintah penangkapan yang aktif untuk dirinya dari Kepolisian Sektor Bandung dan Kepolisian Sektor Surabaya. Dia melarikan diri dari kedua kota tersebut setelah membawa kabur uang investasi milik puluhan ibu-ibu arisan dengan total kerugian mencapai R2 miliar. Dia mengubah penampilannya, memakai nama, samaran Tommy, dan berpindah ke kota ini untuk mencari target korban yang baru. Ronald menyelesaikan laporannya dengan nada tegas. Tari membaca setiap baris kata dalam surat perintah penangkapan. Kebohongan, Tommy sangat rapi, namun tidak cukup rapi untuk mengecoh jaringan intelijen bisnis milik perusahaan Tari. Tari mengumpulkan semua dokumen tersebut, menyusunnya berdasarkan urutan pembuktian, lalu memasukkannya ke dalam map plastik bening yang kedap air. Tommy mengira dia sedang mendekati keluarga kaya raya yang bisa dia kuras hartanya. Dia tidak tahu bahwa Ibu Kusuma sebenarnya sudah tidak memiliki apa-apa selain tumpukan utang yang sertifikat rumahnya ada di dalam tas saya ini, ucap Tari dengan nada dingin. Betul Ibu Tari, ini adalah situasi di mana 2 penipu saling menjebak. Ibu Kusuma memamerkan kekayaan yang tidak ada demi mendapatkan menantu kaya, sedangkan Tommy memamerkan bisnis palsu untuk menguasai aset properti milik Ibu Kusuma. Kata Ronald, menyetujui analisis Tari. Tari menutup map bening tersebut dengan rapat. Ia memasukkannya ke dalam tas kulit, hitamnya bersanding dengan surat gugatan, cerai dan dokumen penyitaan rumah yang sudah ia tanda tangani. Semua senjata untuk menghancurkan kesombongan keluarga Kusuma kini sudah berada dalam genggamannya. Ronald, pastikan semua anggota tim keamanan kamu sudah bersiap di sekitar perumahan Ibu Kusuma. Jangan biarkan ada satu mobil atau barang yang keluar dari rumah itu sebelum saya memberikan perintah. Ketika saya masuk ke dalam rumah, kamu dan tim penagih utang harus segera masuk tepat di belakang saya. Perintah Tari sambil menatap lurus ke depan. Semua instruksi dipahami dengan baik. Ibu Tari, mobil, tim, kami sudah bergerak menuju lokasi dan akan mengambil posisi di sudut jalan yang tidak terlihat dari rumah Ibu Kusuma. Kami akan bergerak serentak. Begitu mendapat sinyal dari Ibu, jawab Ronald dengan sikap hormat. Tari bersandar pada kursi mobil. Perjalanan menuju rumah Ibu Kusuma memakan waktu sekitar 20 menit lagi. Waktu yang cukup bagi keluarga Kusuma untuk menikmati saat-saat terakhir dari kebohongan mewah yang mereka bangun. Tari memandang keluar jendela mobil, melihat barisan pepohonan yang bergerak cepat. Kesabarannya selama bertahun-tahun sebagai menantu yang tertindas kini telah berubah menjadi kekuatan penuh yang siap meruntuhkan segalanya dalam sekali jalan. Suasana di ruang tamu rumah Ibu Kusuma perlahan mulai berubah. Percakapan yang awalnya penuh dengan tawa dan saling memuji kini mulai diselingi oleh keheningan yang panjang. Waktu sudah menunjukkan pukul 12.30 menit. Acara pertukaran cincin antara Vina dan Tommy sudah selesai, dilaksanakan setengah jam yang lalu. Cincin emas putih yang sebenarnya dibeli dengan uang hasil pinjaman online oleh Tommy itu kini melingkar di jari Vina. Para tamu undangan mulai merasa lapar. Beberapa kerabat dari pihak Tommy tampak gelisah di tempat duduk mereka. Sesekali, mereka melirik ke arah ruang makan yang letaknya tidak jauh dari ruang tamu. Ruang makan itu masih kosong. Tidak ada tanda-tanda hidangan.
akan disajikan. Meja makan panjang berbahan kayu jati itu hanya dihiasi oleh taplak meja putih, bersih dan vas bunga tanpa ada satu piring pun di atasnya. Ibu Kusuma duduk dengan punggung tegak di sofa. Ia menyadari perubahan situasi tersebut. Senyum di wajahnya mulai dipaksakan. Ia terus melirik ke arah lorong yang menghubungkan ruang tamu dengan area dapur. Seharusnya setengah jam yang lalu, tari menu rendang, sup buntut, dan ayam, bumbu rujak. Namun sampai detik ini, segelas air, minum tambahan atau piring, kosong pun belum terlihat di atas meja. Ibu Kusuma, acara intinya sudah selesai. Dengan lancar, mungkin kita bisa segera menyantap hidangan siang. Keluarga kami kebetulan belum sarapan pagi tadi karena langsung berangkat ke sini dari penginapan, ucap wanita parubaya yang berperan sebagai ibu Tommy. Nada suaranya terdengar sopan namun menyiratkan desakan. Ibu Kusuma tertawa kecil untuk menutupi rasa gugupnya. Tangannya meremas ujung gaun sutra emas yang ia kenakan untuk mengurangi ketegangan. Tentu saja, mohon bersabar sebentar. Pekerja di belakang sedang menata makanan utama agar siap disajikan. Kami menyajikan menu spesial hari ini untuk menyambut keluarga besar Tommy. Semuanya dimasak dengan teliti, jawab Ibu Kusuma, berbohong dengan lancar. Vina yang duduk di sebelah Tommy ikut berbicara. Ia menoleh kepada calon suaminya itu dengan tatapan manja dan senyum lebar. Mas Tommy pasti akan suka masakan di rumah ini. Daging rendangnya selalu empuk. Ibu memang sengaja mengurus menu khusus untuk acara kita hari ini. Mas Tommy, sudah lapar ya? Tanya Vina sambil menyentuh lengan Tommy. Tommy mengangguk, pelan. Ia sebenarnya sudah sangat lapar. Sejak pagi ia hanya minum air putih di ruko tempat ia merencanakan kebohongannya hari ini. Iya, Vina. Saya sangat menantikan hidangan spesial yang Ibu Kusuma siapkan, jawab Tommy dengan suara berat. Ibu Kusuma tidak bisa menahan rasa cemasnya lebih lama lagi. Ia menoleh ke arah Dendi yang duduk di ujung sofa. Dendi sedang sibuk melihat layar ponselnya. Ibu Kusuma memberikan isyarat dengan gerakan kepalanya agar Dendi mendekat. Dendi mengerutkan dahi, lalu berdiri dari tempat duduknya dan menghampiri ibunya. Ibu Kusuma menarik lengan kemeja Dendi. Ia membisikkan instruksi di telinga anak laki-lakinya, tuh dengan nada suara yang sangat rendah dan tegas. Cepat susul istrimu ke dapur. Sekarang juga. Kenapa makanannya belum keluar sama sekali? Para tamu sudah kelaparan. Suruh dia cepat bawa makanannya ke depan. Jangan buat keluarga kita malu di depan keluarga. Tommy, bisik Ibu Kusuma. Dendi mengangguk dengan wajah tidak suka. Ia berjalan meninggalkan ruang tamu menuju bagian belakang rumah. Langkah kakinya terdengar jelas di lantai marmer. Dendi merasa sangat kesal karena harus mengurus urusan dapur. Di dalam kepalanya, Dendi terus menyalahkan Tari, yang ia anggap lamban dan menyusahkan. Dendi melewati ruang keluarga dan memasuki lorong sempit yang menuju ke dapur. Saat ia berjalan mendekat, ia menyadari sesuatu yang aneh. Biasanya, kegiatan memasak besar akan menghasilkan aroma bumbu masakan, suara alat masak, atau suara pisau memotong sayuran pasti terdengar. Namun lorong itu sangat sepi, tidak ada bau masakan matang. Yang tercium hanya bau khas daging mentah dan sayuran segar. Dendi mempercepat langkah kakinya. Ia membuka pintu pembatas dapur dengan dorongan keras. Ia sudah bersiap untuk memberikan teguran tajam kepada istrinya. Tari, kamu bekerja lambat sekali. Tamu di depan sudah kelaparan, ucap Dendi dengan nada tinggi saat kakinya melangkah masuk ke dalam dapur. Dendi langsung terdiam. Matanya melihat sekeliling ruangan. Dapur itu kosong, Tari. Dendi berjalan masuk untuk memeriksa bagian sudut ruangan. Kondisi dapur
Masih sama persis seperti 2 jam yang lalu saat ia terakhir kali melihat Tari. 3 ekor ayam utuh masih tergeletak di dalam baskom plastik. Daging ayam itu mulai dihinggapi lalat hijau karena dibiarkan di tempat terbuka. Sayuran mentah berserakan di atas meja utuh dan belum dipotong. Bumbu-bumbu dapur masih terbungkus rapat di dalam kantong plastik belanjaan. Dendi menoleh ke arah kompor gas. Tombol kompor dalam keadaan mati. Panci besar yang seharusnya berisi sup buntut masih bersih dan tersusun di rak piring. Dendi melihat ke arah lantai. Celemek kotor tergeletak di lantai dapur tepat di dekat meja potong. Dendi berjalan ke sudut ruangan tempat Tari biasanya meletakkan tas. Tas itu sudah tidak ada. Dendi mengeluarkan ponsel dari saku celananya dengan cepat. Ia mencari kontak Tari dan menekan tombol panggilan. Nada sambung berbunyi, panjang, namun tidak ada jawaban. Dendi mencoba menghubungi nomor itu sebanyak 3 kali. Panggilan itu tetap diabaikan. Kepanikan langsung melanda Dendi. Istrinya telah pergi meninggalkan rumah di tengah acara lamaran adiknya. Dendi menyadari bahwa kemarahan ibunya akan sangat besar jika mengetahui hal ini. Ia membayangkan rasa malu yang akan ditanggung keluarganya di hadapan rombongan Tommy yang sedang menunggu makanan di ruang tamu. Dendi berlari keluar dari dapur. Ia melintasi lorong, kembali menuju ruang depan dengan napas terburu-buru. Wajahnya sangat pucat, keringat terlihat di dahinya. Saat ia tiba di ambang pintu ruang tamu, Ibu Kusuma langsung menatapnya dengan penuh harap. Ibu Kusuma mengira Dendi datang, membawa informasi bahwa makanan siap disajikan. Ibu Kusuma tersenyum ramah kepada para tamu sebelum bertanya kepada Dendi. "Bagaimana Dendi? Makanannya sudah siap dibawa ke depan?" tanya Ibu Kusuma dengan suara lantang. Dendi berdiri, diam. Ia berjalan mendekati ibunya dengan langkah berat. Dendi menundukkan kepalanya di samping telinga Ibu Kusuma. Suaranya terdengar pelan saat menyampaikan laporan tersebut. Ibu Tari tidak ada di dapur. Dia pergi meninggalkan rumah. Sayuran dan daging ayamnya masih mentah. Kompornya mati. Tidak ada makanan yang dimasak hari ini, lapor Dendi dengan tegas. Mata Ibu Kusuma terbuka lebar. Jantungnya berdetak sangat cepat. Wajahnya berubah menjadi sangat tegang. Ia mencengkram lengan sofa kulit itu dengan sangat kuat. Ibu Kusuma menatap Dendi dengan tatapan marah. "Kamu berkata yang sebenarnya, Dendi," desis Ibu Kusuma dengan rahang mengeras. Aku berkata, "Jujur, Ibu Tari benar-benar pergi. Tasnya tidak ada, aku sudah meneleponnya, tapi tidak dijawab." Jawab Dendi. Ibu Kusuma terdiam. Di hadapannya, tamu, undangan sedang menatapnya dan menunggu. Makanan. Tommy dan keluarganya terlihat tidak sabar. Vina menatap ibunya dengan wajah bingung. Tidak mengerti mengapa wajah ibunya tiba-tiba menjadi sangat tegang. Rencana Ibu Kusuma untuk memamerkan acara mewah hancur seketika. Kebingungan melanda keluarga Kusuma di hadapan tamu undangan. Mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa masalah hilangnya makanan itu hanya awal dari kedatangan fakta besar yang sedang menuju rumah mereka. Ruang tamu itu kini dipenuhi oleh ketegangan yang tertahan. Ibu Kusuma memutar otaknya dengan cepat. Ia harus menyelamatkan muka di depan keluarga Tommy. Ia berdeham pelan, merapikan duduknya dan memberikan senyum yang paling meyakinkan kepada para tamu. "Bapak dan Ibu sekalian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Baru saja Dendi memberitahu saya bahwa ada sedikit kendala di dapur. Saluran gas kami bermasalah sehingga proses memasak harus dihentikan sementara demi keselamatan. Tapi jangan khawatir, saya sudah menyuruh Dendi untuk memesan makanan dari restoran terbaik di pusat kota. Makanannya akan tiba sebentar lagi," ucap Ibu Kusuma mengarang cerita
dengan sangat lancar. Dendi yang berdiri di belakang ibunya hanya bisa menunduk, malu. Ia tahu ibunya sedang berbohong. Mereka tidak punya uang tunai sepeser pun untuk memesan makanan dari restoran mewah. Semua uang sudah habis untuk menyewa dekorasi dan membeli gaun Vina. Dendi tidak tahu bagaimana mereka akan membayar makanan yang disebutkan ibunya. Itu, keluarga, pihak Tommy, saling berpandangan. Wanita yang berperan sebagai ibu, Tommy mendecahkan lidahnya, pelan. Ia menunjukkan raut wajah kecewa yang dibuat-buat. Wah, sayang sekali ya, Ibu Kusuma. Padahal kami sudah sangat menantikan masakan rumah yang ibu janjikan. Perut kami sudah sangat perih karena belum sarapan sejak pagi. Semoga saja restoran yang ibu maksud itu pelayanannya cepat, kata wanita itu dengan nada sedikit menyindir. Vina merasa sangat malu mendengar sindiran tersebut. Ia menggenggam tangan Tommy lebih erat. Vina menatap ibunya dengan sorot mata menuntut. Ibu, bagaimana bisa gas bermasalah di hari seping ini? Seharusnya ibu memeriksa semuanya sejak kemarin. Aku jadi tidak enak dengan Mas Tommy dan keluarganya. Rumah ini terlihat mewah, tapi urusan dapur saja berantakan. Keluh Vina tanpa menyadari bahwa semua kemewahan yang ia banggakan itu adalah hasil utang. Tommy menepuk pelan punggung tangan Vina. Ia memasang wajah pengertian yang menutupi rasa laparnya. Tidak apa-apa sayang, kita tunggu saja makanannya. Saya mengerti, kendala teknis bisa terjadi kapan saja. Yang penting acara pertukaran cincin, kita sudah berjalan lancar, ucap Tommy, menenangkan. Padahal di dalam hatinya ia mengumpat karena harus menahan lapar. Lebih lama di rumah yang ia kira dipenuhi makanan mewah. Ibu Kusuma tersenyum lega mendengar tanggapan Tommy. Ia merasa beruntung mendapatkan calon menantu yang pengertian dan kaya raya. Setidaknya itulah yang ia yakini saat itu. Namun, kelegaan Ibu Kusuma hanya bertahan selama 2 menit. Dari arah luar rumah terdengar suara deru mesin. Beberapa mobil yang berhenti secara bersamaan. Suara pintu mobil yang ditutup dengan keras terdengar. Bersahut-sahutan, langkah kaki berat dari banyak pria mendekati teras depan rumah. Suara sepatu bot yang beradu dengan lantai. Keramik teras terdengar sangat jelas dan mengintimidasi. Semua orang di ruang tamu menoleh ke arah pintu utama yang tertutup rapat. Ibu Kusuma mengerutkan kening. Restoran, pesanan tidak mungkin datang secepat. Apalagi suara langkah kaki di luar terdengar seperti sepasukan petugas. Keamanan bukan pengantar makanan. Tommy mulai merasa tidak nyaman. Instingnya sebagai seorang penipu ulung mengatakan bahwa kedatangan orang-orang di luar sana bukanlah pertanda baik. Gagang pintu utama ditekan dari luar. Pintu kayu jati berukuran besar itu terbuka, lebar. Cahaya matahari siang masuk, menerangi ruang tamu. Sesosok wanita berdiri tegak di ambang pintu. Seluruh mata di ruangan itu terbelalak. Ibu Kusuma menahan napas. Dendi memundurkan langkahnya. Vina menutup mulutnya karena terkejut. Wanita yang berdiri di pintu itu adalah Tari. Namun penampilan Tari sama sekali berbeda dari 2 jam yang lalu. Tari mengenakan setelan jas formal berwarna hitam pekat yang menjahit pas di tubuhnya. Kemeja sutra putihnya bersih tanpa noda, rambutnya terurai, rapih. Sepatu hak tingginya mengkilap, wajahnya dipoles riasan tegas dengan lipstik merah gelap, jam tangan bertahtakan berlian memantulkan cahaya dari pergelangan tangan kirinya. Tidak ada lagi wanita lusuh berbau bawang. Yang berdiri di sana adalah seorang pimpinan perusahaan yang memancarkan kekuasaan absolut. Tari melangkah masuk ke dalam rumah. Langkahnya mantap dan penuh percaya diri. Di belakang Tari, Ronald masuk menyusul. Ronald mengenakan
kemeja rapi sambil membawa tas kulit hitam milik Tari. Di belakang Ronald, 10 orang pria berbadan besar dengan kemeja hitam seragam melangkah masuk dan segera menyebar. Mereka memblokir pintu keluar dan berdiri di setiap sudut ruang tamu. Wajah mereka datar dan sangat mengintimidasi. Keluarga sewaan Tommy mulai panik. Mereka merapatkan posisi duduk mereka. Tommy menelan ludah dengan susah payah. Ia mengenali gaya berpakaian orang-orang berbadan besar itu. Itu adalah gaya khas penagih utang lapangan. Ibu Kusuma yang awalnya terkejut, kini dikuasai oleh rasa marah yang luar biasa. Ia merasa Tari sengaja pulang untuk mempermalukannya. Dengan membawa segerombolan preman, Ibu Kusuma bangkit berdiri dari sofanya. Wajahnya memerah padam. Ia melangkah, cepat menghampiri Tari. Tari, berani sekali kamu masuk dari pintu depan. Apa-apaan pakaian kamu ini? Kamu pikir, kamu siapa berani kabur dari dapur dan sekarang kembali membawa preman ke rumah? Saya? Kamu sengaja ingin menghancurkan acara lamaran Vina? Dasar wanita kampung, tidak tahu diuntung, teriak Ibu Kusuma dengan suara melengking. Ibu Kusuma mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Ia mengayunkan tangannya dengan tenaga penuh untuk menampar wajah Tari. Ibu Kusuma ingin memberi pelajaran kepada menantunya itu di depan semua orang. Tari tidak bergeming matanya, menatap tajam gerakan tangan Ibu Kusuma. Tepat sebelum telapak tangan itu menyentuh pipinya, Tari mengangkat tangan kirinya. Tari menangkap pergelangan tangan Ibu Kusuma dengan cengkeraman yang sangat kuat. Gerakan Tari sangat cepat dan presisi. Ibu Kusuma tersentak. Ia berusaha menarik tangannya, namun cengkeraman Tari tidak mengendur sedikit pun. Rasa sakit mulai menjalar di pergelangan tangan Ibu Kusuma. Ia menatap mata Tari dan melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat dan sebelumnya. Tidak ada ketakutan di mata, hanya ada kemarahan dingin yang siap meledak. Lepaskan tangan saya, beraninya kamu melawan mertuamu, bentak Ibu Kusuma. Tari menghempaskan tangan Ibu Kusuma dengan kasar hingga wanita. Paruh baya itu terhuyung mundur. Ronald dengan sigap maju satu langkah untuk melindungi Tari. Namun Tari mengangkat tangannya memberikan isyarat agar Ronald tetap di tempat. Acara sandiwara ini sudah selesai, Ibu, ucap Tari dengan suara lantang yang menggema di seluruh ruangan. Saya tidak kembali ke rumah ini. Sebagai menantu yang bisa Ibu hina dan suruh-suruh, saya datang kemari sebagai perwakilan dari PT Mandiri Finansial, perusahaan yang memegang seluruh sertifikat tanah dan bangunan rumah ini. Perusahaan yang setiap bulan melunasi tagihan utang Ibu agar Ibu tidak diusir ke jalanan. Keheningan total melanda ruang tamu. Kata-kata Tari terdengar sangat jelas dan tajam. Ibu Kusuma mematung. Matanya menatap Tari dengan tatapan kosong. Ia tidak memahami apa yang baru saja dikatakan oleh Tari. Dendi maju mendekati Tari. Suaminya itu masih berusaha menjaga wibawanya yang tersisa. Tari, jaga ucapanmu. Jangan bicara melantur dan mempermalukan keluarga kita di depan tamu. Kalau kamu marah karena disuruh memasak, kita bisa selesaikan di belakang. Suruh orang-orang ini pergi sekarang. Perintah Dendi dengan nada gemetar. Tari menoleh ke arah Dendi. Tatapan Tari penuh dengan rasa jijik. Keluarga kita, sejak kapan kamu menganggap saya bagian dari keluarga ini, Dendi? Kamu membiarkan ibumu menghina saya setiap hari. Kamu diam saja saat saya disuruh menjadi pembantu di rumah yang utangnya saya bayar. Mulai detik ini tidak ada lagi, kata kita. Tari berbalik menghadap ke meja tamu yang berada di tengah ruangan. Ia memberikan isyarat kepada Ronald. Ronald, letakkan tas saya di atas meja. Buka semua dokumennya. Biarkan seluruh tamu undangan melihat kenyataan yang sebenarnya hari ini. Perintah Tari.
dengan tegas. Ronald melangkah maju, melewati Ibu Kusuma yang masih terdiam, kaku. Ronald meletakkan tas kulit hitam itu di atas meja kaca. Suara bantingan, tas itu terdengar nyaring di tengah keheningan. Ronald membuka resleting tas dan mulai mengeluarkan map-map berisi dokumen penting. Tamu undangan meregangkan leher mereka, mencoba melihat apa yang akan disajikan oleh wanita yang tadinya mereka kira hanya seorang pembantu rumah tangga. Kehancuran keluarga Kusuma kini resmi dimulai di depan mata mereka sendiri. Ronald mengeluarkan sebuah map merah tebal dari dalam tas kulit hitam tersebut. Ronald menyerahkan map itu kepada Tari dengan sikap hormat. Tari menerima map itu dan membukanya perlahan di hadapan semua orang yang ada di ruang tamu. Suara kertas yang bergesekan terdengar sangat jelas di tengah keheningan yang mencekam. Pandangan Tari tertuju lurus pada wajah Ibu Kusuma. Wajah ibu mertuanya itu perlahan mulai kehilangan warna aslinya. Mari kita mulai pembuktian dari acara mewah yang digelar hari ini, ucap Tari dengan suara lantang dan tegas. Tari mengambil selembar kwitansi berwarna kuning dari dalam map. Ia meletakkan kwitansi itu di atas meja kaca, tepat di depan Ibu Kusuma. Dekorasi bunga segar dan karpet merah yang terbentang di rumah ini belum dibayar lunas. Ibu meminjam uang 10 juta dari rentenir pasar minggu lalu hanya untuk membayar uang muka dekorasi. Bunga pinjaman itu berjalan setiap hari, ungkap Tari tanpa ragu sedikit. Vina langsung berdiri dari tempat duduknya dengan kasar. Wajah Vina merah karena marah bercampur rasa malu yang sangat besar di hadapan keluarga calon suaminya. Itu fitnah murahan. Ibu bilang semua biaya acara ini dibayar tunai dari tabungan keluarga. Kamu jangan mengarang, cerita Tari. Kamu iri karena acara. Lamaranku jauh lebih mewah dari pernikahanmu dulu, teriak Vina sambil menunjuk wajah Tari. Tari sama sekali tidak terpengaruh oleh teriakan Vina. Tari justru mengambil 2 lembaran kwitansi lain yang memiliki stempel sebuah toko butik terkenal di pusat kota. Tari melemparkan kwitansi itu ke atas meja menyusul kwitansi pertama, gaun sutra emas yang ibu pakai hari ini, dan kebaya mewah penuh payet yang Vina pakai itu juga hasil berutang. Totalnya mencapai 15 juta. Pemilik butik terus menagih sisa pembayaran setiap hari, tapi ibu selalu menghindar. Ibu berjanji akan membayar bulan depan setelah Vina resmi menikah dengan pengusaha kaya. Begitukan rencana ibu yang sebenarnya untuk menutupi rasa malu. Tari membongkar rahasia itu dengan lugas. Ibu Kusuma maju 1 langkah. Tangannya gemetar hebat menunjuk tumpukan kertas kwitansi di atas meja tersebut. Keringat dingin mulai membasahi dahinya yang tertutup riasan tebal. Semua kertas itu palsu. Kamu sengaja mencetak kertas itu sendiri untuk mempermalukan saya di hari bahagia anak saya. Keluarga saya tidak pernah berhutang. Kami punya tabungan, kami punya aset di mana-mana. Kamu pembohong besar. Tari sangkal Ibu Kusuma dengan suara bergetar keras. Tari tersenyum sinis melihat penyangkalan ibu mertuanya. Tari memasukkan tangannya ke dalam tas kulit itu lagi. Kali ini ia mengambil senjata utamanya, sebuah dokumen resmi bersampul hijau dengan cetakan logo Garuda emas di bagian depan. Itu adalah sertifikat hak milik tanah dan bangunan yang asli. Jika semua kwitansi ini ibu anggap palsu dan hasil rekayasa saya, lalu bagaimana dengan buku ini, Ibu Kusuma? Tari menjatuhkan sertifikat asli itu ke atas meja kaca hingga menimbulkan suara bantingan yang cukup keras. Mata Ibu Kusuma terbelalak, sempurna melihat wujud buku hijau tersebut. Ia sangat mengenali buku itu. Itu adalah sertifikat rumah mewahnya. Itu sertifikat rumah saya. Kenapa barang
Berharga itu bisa ada di tangan kamu, kamu pasti mencurinya dari dalam brankas. Di kamar saya, dasar wanita kampung, pencuri tuduh Ibu Kusuma dengan nada panik yang tidak bisa disembunyikan. Lagi, Tari melipat kedua tangannya di depan dada. Ia menatap Ibu Kusuma dengan sorot mata yang mengintimidasi. Brankas ibu sudah kosong sejak 3 tahun. Lalu, ibu secara diam-diam menggadaikan rumah ini ke bank untuk menutupi gaya hidup mewah ibu dan biaya kuliah Vina. Saat pihak B hendak menyita rumah ini, karena ibu menunggak cicilan selama 8 bulan berturut-turut, sayalah yang turun tangan. Perusahaan sayalah yang melunasi seluruh sisa utang ibu di bank. Sejak hari itu, sertifikat rumah ini resmi beralih menjadi jaminan di perusahaan. Saya, yaitu PT Mandiri Finansial, Tari, menjelaskan runtutan fakta itu dengan sangat jelas. Dendi terkejut bukan main. Mendengar penjelasan istrinya, Dendi segera melangkah maju dan mengambil sertifikat itu dari atas meja. Dendi membuka halaman dalam dan membaca nama yang tertera pada surat peralihan hak tanggungan. Memang benar nama perusahaan. Yang tertulis di sana adalah perusahaan penagihan dan pembiayaan, bukan nama bank lagi. Ibu, apa benar ibu menggadaikan rumah ini? Kenapa ibu tidak pernah memberitahu aku tentang utang sebesar ini? Tanya Dendi, menuntut penjelasan dari ibunya dengan nada kecewa. Diam kamu, Dendi. Itu urusan ibu. Wanita ini pasti memalsukan dokumen. Itu menggunakan kenalannya. Balas ibu. Kusuma yang masih terus berusaha menyangkal kenyataan pahit tersebut. Tari menggelengkan kepalanya pelan melihat tingkat kesombongan Ibu Kusuma yang tidak tertolong. Setiap bulan bunga, utang ibu terus berjalan. Saya diam-diam memotong keuntungan bisnis saya sendiri untuk membayar bunga tersebut ke sistem perusahaan agar rumah ini tidak disita. Saya menahan semua hinaan ibu selama ini. Tadi pagi ibu menyuruh saya mengepel lantai rumah yang status kepemilikannya saya selamatkan. Ibu menyuruh saya memasak seperti pembantu untuk menjamu tamu di acara yang dibiayai dari hasil meminjam uang ke sana kemari. Ibu menghina saya sebagai wanita kampung. Fakta yang sebenarnya adalah wanita kampung inilah yang membiayai dan menanggung gaya hidup palsu keluarga ini selama 3 tahun terakhir. Tamu undangan mulai berbisik-bisik. Suasana menjadi sangat riuh. Keluarga sewaan Tommy saling menyenggol dengan melihat keributan besar tersebut. Mereka merasa sangat canggung berada di tengah pertengkaran. Keluarga yang membongkar aib kebohongan satu sama lain. Dendi mencoba mengambil kendali situasi dengan cara yang salah. Ia membusungkan dadanya menatap Tari. Tari, kamu ini istriku. Uangmu adalah uangku juga. Kenapa kamu harus perhitungan dengan keluarga suamimu sendiri? Membayar utang itu adalah kewajibanmu membantu keluarga kita. Dendi membela tindakan ibunya tanpa rasa malu. Tatapan Tari berubah menjadi sangat dingin saat menatap suaminya. Kewajiban, sejak kapan kamu menjalankan kewajibanmu sebagai suami? Dendi, kamu tidak pernah memberikan saya nafkah yang layak satu kali pun. Semua gajimu habis untuk membelikan barang bermerek untuk ibumu dan adikmu. Saya membangun perusahaan saya sendiri dari nol dengan keringat saya sendiri. Kamu bahkan tidak tahu apa pekerjaan saya karena kamu terlalu sibuk menjadi anak penurut yang tidak berguna. Tari membalas ucapan Dendi dengan argumen telak. Dendi langsung bungkam. Wajahnya merah pada menahan malu karena harga dirinya dihancurkan di depan banyak orang. Tommy, yang duduk di sofa, mulai terlihat sangat gelisah. Ia menggeser posisi duduknya, mendekati pinggir sofa. Rencana Tommy untuk menguras harta ibuku, Suma sudah. Rumah mewah ini ternyata hanya cangkang kosong yang terikat utang bernilai ratusan juta. Tommy berpikir untuk segera kabur sebelum keadaan semakin kacau.
Ronald yang berdiri tegak mengawasi pergerakan Tommy. Ronald memberikan isyarat mata kepada dua pria berbadan besar di dekat pintu. Kedua pria itu langsung bergeser, merapatkan barisan menutup seluruh akses keluar. Dari ruang tamu, Tommy menelan ludah dengan susah payah dan terpaksa membatalkan niatnya untuk melarikan diri. Tari kembali memusatkan perhatiannya pada Ibu Kusuma. Ia menunjuk ke arah tumpukan dokumen di atas meja. Hari ini kesabaran saya sudah benar-benar habis. Surat pencabutan. Subsidi bunga sudah saya tanda tangani pagi ini. Artinya seluruh utang pokok Ibu sebesar 400 juta jatuh tempo hari. Ini juga tidak ada lagi keringanan waktu, tidak ada negosiasi atau perpanjangan. Ibu harus melunasi semuanya secara tunai sekarang juga, atau rumah ini beserta seluruh isinya saya sita hari ini. Tari menjatuhkan keputusan. Akhirnya Ibu Kusuma kehilangan keseimbangan tubuhnya. Kakinya terasa lemas tidak bertulang. Ia jatuh terduduk kembali di atas sofa, kulit dengan keras. Napasnya tersengal-sengal, wajahnya yang tadi tegang kini berubah menjadi sangat pucat seperti tidak dialiri darah. Kesombongannya hancur, berkeping-keping. Vina menangis, terseduh-seduh. Ia mengguncang lengan Tommy dengan kuat. Mas Tommy, tolong bantu keluarga kami. Mas Tommy kan pengusaha yang sangat kaya. Uang R00 juta pasti, jumlah yang sangat kecil untuk Mas Tommy. Tolong keluarkan uangmu dan lunasi utang ibu agar rumah ini tidak disita oleh wanita jahat ini. Vina memohon sambil menatap wajah Tommy dengan penuh harapan. Semua mata kini tertuju pada Tommy. Menunggu sang pengusaha kaya raya membuktikan kekuatannya, namun Tommy justru tertunduk membuang muka, tidak berani menatap mata Tari yang sedang tersenyum penuh arti. Saat yang ditunggu-tunggu oleh Tari untuk membongkar kebohongan, lapis kedua akhirnya tiba. Suasana ruang tamu seketika berubah menjadi sangat hening. Semua pasang mata yang ada di ruangan tersebut kini tertuju pada sosok pria berjas abu-abu terang yang duduk kaku di atas sofa kulit. Vina masih menggenggam erat lengan kiri Tommy. Mata Vina dipenuhi dengan harapan yang sangat besar. Vina sangat meyakini bahwa calon suaminya yang selalu mengaku sebagai pengusaha tambang sukses itu bisa menyelesaikan masalah utang ibunya dalam sekejap mata. Ibu Kusuma juga ikut menatap Tommy dengan tatapan memelas. Wajah pucatnya perlahan menunjukkan secercah harapan baru. Ibu Kusuma mengusap air mata yang mulai merusak riasan tebal di bagian bawah matanya. Tolong kami, nak. Tommy, kamu kan menantu ibu yang paling sukses dan kaya raya. Uang 400 juta itu pasti hanya jumlah yang sangat kecil untuk pengusaha besar. Seperti kamu, tolong keluarkan uangmu dan bayarkan utang rumah ini sekarang, juga agar wanita gila ini segera pergi dari rumah kita. Ucap Ibu Kusuma, memohon kepada Tommy sambil menunjuk ke arah Tari dengan nada merendahkan. Dendi ikut menimpali perkataan ibunya. Dendi menganggukkan kepalanya dengan gerakan cepat, seolah menemukan jalan keluar paling mudah dari masalah besar ini. Benar sekali. Tommy, kamu tunjukkan kun saja buku cek atau bukti transfer milikmu kepada dia, biar Tari tahu kalau keluarga kita sekarang punya pelindung yang kaya raya. Jangan biarkan dia bersikap sombong dan seenaknya mengancah, menyita rumah ini. Tambah, Dendi mencoba memanas-manasi situasi. Tommy menelan ludah dengan sangat susah payah. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan membasahi dahinya. Tommy melonggarkan kerah kemejanya yang mendadak terasa mencekik lehernya. Kedua, tangan Tommy gemetar hebat. Ia menatap bergantian wajah Vina, Dendi, dan Ibu Kusuma dengan raut wajah panik yang tidak bisa disembunyikan lagi. Maaf,
Vina, maaf Ibu Kusuma, uang tunai saya sedang terpakai semua hari ini. Seluruh dana perusahaan sedang saya putar untuk proyek pembukaan lahan tambang baru di daerah Kalimantan. Saya tidak bisa menarik dana secara mendadak dalam jumlah besar siang ini. Saldo di rekening pribadi saya juga sedang terkena batas penarikan harian dari pihak bank, jawab Tommy dengan suara bergetar dan memberikan alasan yang terdengar sangat tidak masuk akal. Tari melipat kedua tangannya di depan dada. Ia menatap Tommy dengan sorot mata yang tajam dan menusuk. Sebuah senyum sinis tersungging di bibir Tari melihat kegugupan pria di hadapannya itu. Tari melangkah maju mendekati meja kaca di tengah ruangan. Ia memberikan isyarat tangan kepada Ronald yang berdiri di belakangnya. Ronald, keluarkan map plastik bening yang ada di bagian paling bawah tas. Waktunya kita perkenalkan tamu kehormatan keluarga ini kepada identitas aslinya yang sebenarnya. Perintah Tari. Dengan nada suara yang lantang dan tegas, Ronald segera mengambil map plastik bening dari dalam tas kulit hitam tersebut. Ronald meletakkan map itu tepat di atas meja, menghadap ke arah Tommy. Tari mengambil lembar dokumen pertama dan mulai membacakan isinya agar terdengar oleh semua orang di ruangan itu. Uang di proyek tambang Kalimantan, perusahaan, ekspor-impor di luar kota, semua ucapan, itu adalah kebohongan besar. Nama pria yang duduk di sebelah kamu itu bukanlah Tommy Vina. Nama aslinya secara hukum adalah Ahmad Jailani. Dia adalah seorang pengangguran yang saat ini sedang terlilit utang kartu kredit hingga mencapai ratusan juta. Ungkap Tari membongkar fakta tanpa basa-basi sedikit pun. Mendengar hal itu, Vina langsung melepaskan genggaman tangannya dari lengan Tommy. Seketika, Vina menatap wajah Tommy dengan tatapan mata yang membelalak karena terkejut. Apa maksud ucapanmu, Tari? Jangan berani memfitnah calon suamiku yang baik. Mas Tommy punya kantor operasional yang sangat besar di kawasan bisnis pusat kota. Jerit Vina membela calon suaminya dengan suara melengking. Tari mengambil sebuah foto berukuran besar yang menampilkan sebuah bangunan dari dalam map. Tari melempar foto cetak itu ke atas pangkuan Vina. Kantor besar yang kamu maksud adalah ruko berdebu yang ada di foto itu. Ahmad Jailani hanya menyewa alamat ruko tersebut selama tepat 1 bulan demi keperluan membuat kartu nama palsu. Sama sekali tidak ada aktivitas, bisnis, atau karyawan di sana. Mengenai saldo rekening perbankannya, pria penipu ini hanya memiliki uang sisa kurang dari 500.000 yang tersebar di 3 bank berbeda. Dia jauh lebih miskin daripada pedagang sayur langganan saya di pasar tradisional. Lanjut Tari membeberkan fakta memalukan tersebut secara merinci. Mendengar seluruh fakta tersebut, Ibu Kusuma kembali jatuh bersandar pada sandaran sofa. Napasnya terdengar semakin berat dan terputus-putus. Ibu Kusuma memandang ke arah rombongan keluarga besar Tommy yang duduk di sofa sebelah kiri. Wanita paruh baya yang sejak awal mengaku sebagai ibu kandung. Tommy langsung berdiri dengan gerakan panik. Kami sama sekali tidak tahu apa-apa tentang masalah ini, Ibu Kusuma. Kami hanyalah kerabat jauh yang dibayar uang 500.000 per orang untuk datang ke acara ini dan berpura-pura menjadi keluarga inti Tommy. Kami pamit pulang. Sekarang juga kami tidak mau ikut campur dalam urusan utang-putang atau kasus penipuan ini, ucap wanita itu dengan nada bicara terburu-buru dan wajah ketakutan. Wanita itu beserta seluruh rombongan sewaannya segera berlari cepat keluar dari ruang tamu. Tanpa mempedulikan sopan santun lagi, mereka menerobos barisan penjagaan dengan gerakan panik. Ronald memberikan isyarat kepada anak buahnya untuk membiarkan rombongan palsu itu pergi, karena mereka memang bukan target utama hari ini. Kepergian rombongan keluarga palsu itu secara telak semakin
Mempertegas kebenaran semua ucapan Tari, Vina menjerit histeris sejadi-jadinya. Vina memukul dada Tommy berulang kali, menggunakan kedua tangannya yang mengepal kuat. Kamu pria, penipu yang jahat. Kamu bilang kamu pengusaha muda yang sangat kaya. Lalu bagaimana dengan keberadaan mobil sport berwarna putih di depan rumah itu? Bagaimana dengan jam tangan mewah bermerek yang kamu pakai? Ini, teriak Vina sambil menunjuk tajam ke arah pergelangan tangan kiri Tommy. Tari kembali mengambil selembar dokumen tebal dari atas meja kaca. Tari menunjukkan surat kontrak penyewaan kendaraan resmi kepada Vina. Mobil sport mewah berwarna putih itu dia sewa dari sebuah agen rental mobil dengan harga sewa 5 juta per hari. Dia secara ilegal menggunakan identitas palsu. Sebagai jaminan sewanya, jam tangan yang dia pakai di tangannya dan yang dia jadikan hadiah untukmu itu dia beli di pasar loak seharga 2 juta. Semuanya adalah barang palsu. Dia sengaja datang mendekati keluarga miskin yang selalu berpura-pura kaya seperti kalian untuk menguras harta kalian. Dia pikir keluarga Kusuma sangat kaya raya karena mampu menggelar acara lamaran yang mewah. Padahal nyatanya acara ini dibayar sepenuhnya memakai uang hasil meminjam kepada rentenir pasar. Ejek, Tari dengan nada suara yang sangat dingin. Tommy tidak bisa menahan rasa malunya lebih lama lagi. Seluruh penyamarannya terbongkar habis di hadapan banyak orang tanpa ada yang tersisa. Tommy berdiri dengan gerakan kasar. Ia mendorong tubuh Vina dengan keras hingga Vina kehilangan keseimbangan dan terjatuh telentang ke atas karpet lantai ruang tamu. Minggir, kamu dari hadapanku. Iya, aku memang menipu keluarga kalian, tapi kalian juga sama buruknya denganku. Keluarga sombong, yang sebenarnya tidak punya uang sama sekali tapi selalu berlagak seperti orang kaya raya. Kalian semua sangat menjijikan. Bentak Tomyapkan amarahnya kepada Vina dan Ibu Kusuma. Dendi yang tidak terima adiknya didorong langsung, maju dan menarik kerah jas Tommy. Namun, Tommy dengan mudah meninju perut Dendi, hingga Dendi terjatuh kesakitan, memegangi perutnya. Tommy segera mengambil langkah 1000. Ia berlari sangat kencang menuju pintu utama untuk melarikan diri dari rumah tersebut. Namun rencana pelariannya sangat sia-sia. Dua pria berbadan besar yang merupakan anak buah Ronald sudah bersiaga penuh di ambang pintu utama. Saat Tommy mencoba menerobos keluar, secara paksa salah satu pria itu dengan gerakan cepat dan mudah menangkap kerah belakang JZ Tommy. Pria berbadan besar itu langsung membanting tubuh Tommy ke lantai marmer teras dengan sangat keras. Tommy mengerang kesakitan saat punggungnya membentur lantai. 2. Petugas penagih utang itu langsung menekan paksa tubuh Tommy ke lantai dan mengunci pergerakan kedua tangannya, kuat-kuat di belakang punggung. Lepaskan, tubuhku sekarang juga. Aku tidak punya urusan hutang dengan perusahaan kalian, teriak Tommy memberontak berusaha melepaskan diri di lantai. Tari berjalan, perlahan mendekati posisi Tommy yang sudah terkapar tidak berdaya di lantai. Tari berjongkok di dekat wajah Tommy. Tari memegang 2 lembar surat resmi kepolisian yang memiliki stempel tinta merah menyala. Kamu memang sama sekali tidak punya utang uang pada perusahaanku, Ahmad Jailani. Tapi kamu punya urusan hukum yang sangat besar dengan pihak kepolisian negara. Ini adalah salinan surat perintah penangkapan dari kepolisian daerah Bandung dan Surabaya. Kamu saat ini berstatus sebagai buronan atas kasus penipuan investasi bodong dengan total kerugian senilai 2 miliar rupiah. Tim keamanan saya sudah menghubungi pihak kepolisian sektor Wonosobo sejak tadi pagi. Mereka sedang dalam perjalanan kemari saat ini juga untuk menjemputmu dan menjebloskanmu ke dalam penjara, ucap Tari dengan suara pelan, namun memberikan efek yang sangat mematikan bagi Tommy. Mendengar kata polisi,
disebut secara langsung. Seluruh tenaga di tubuh Tommy langsung menghilang, lemas. Tommy berhenti memberontak seketika. Wajahnya berubah menjadi sangat pucat, pasti menyadari bahwa akhir dari masa pelariannya telah tiba hari ini. Di tengah ruangan tamu, Vina menangis dengan suara melengking keras. Vina menarik-narik rambutnya sendiri karena merasa sangat stres dan menanggung malu. Rencana pernikahannya yang ia agungkan dengan pengusaha kaya hancur berantakan dalam sekejap mata dan berubah menjadi mimpi buruk paling memalukan dalam seluruh hidupnya. Vina menatap cincin tunangan palsu yang melingkar di jarinya, lalu ia melepaskannya dengan kasar dan melemparnya kuat-kuat ke arah wajah Tommy. Ibu Kusuma hanya bisa duduk diam dan menatap kosong ke arah lantai rumah. Seluruh harapannya untuk bisa selamat dari jeratan penagihan utang tari lenyap bersamaan dengan terbongkarnya kedok palsu Tommy. Keluarga Kusuma kini benar-benar terpojok dari segala sisi. Tidak ada tempat untuk lari, menyembunyikan diri, tidak ada speser, uang pun untuk membayar utang. Dan sama sekali tidak ada lagi harga diri tersisa yang bisa mereka banggakan di hadapan para tetangga. Semua kesombongan mereka telah dibayar lunas dengan kehancuran mutlak. Suara sirene mobil polisi terdengar mendekat dari arah jalan raya utama. Suara bising itu semakin keras, hingga akhirnya 2 mobil patroli polisi berhenti tepat di depan halaman rumah Ibu Kusuma. 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap turun dari mobil dengan langkah cepat. Mereka berjalan melintasi karpet merah yang tergelar di teras depan. Petugas keamanan Ronald segera menyerahkan Tommy yang sudah dalam kondisi tangan terborgol kepada pihak kepolisian. Tommy sama sekali tidak melawan. Wajah pria penipu itu tertunduk lesu menatap lantai keramik. Polisi membacakan surat perintah penangkapan dengan suara tegas. Setelah proses administrasi singkat di halaman depan selesai, polisi menggiring Tommy masuk ke dalam mobil patroli. Mobil polisi itu langsung melaju pergi, meninggalkan area perumahan, membawa serta seluruh kebohongan besar yang selama ini dibanggakan oleh Vina dan ibunya. Tari mengalihkan pandangannya dari arah luar rumah kembali ke ruang tamu. Vina masih duduk menangis, terseduh-seduh di atas lantai. Riasan wajah Vina luntur oleh air mata. Gaun, kebaya mewah yang ia kenakan kini terlihat sangat berantakan. Tidak ada lagi sisa kesombongan di wajah perempuan manja itu. Tari berjalan mendekati meja kaca dan memberikan isyarat kepada Ronald. Ronald segera mengambil satu dokumen terakhir dari dalam tas kulit hitam. Dokumen itu dicetak di atas kertas tebal dengan kop surat resmi. Perusahaan PT Mandiri Finansial. Terdapat meterai dan stempel merah di bagian bawah tanda tangan Tari. Ronald melangkah maju dan menyodorkan dokumen itu langsung ke hadapan Ibu Kusuma. Ibu Kusuma menatap lembaran kertas itu dengan tatapan kosong. Tangannya bergetar sangat hebat saat mengambil dokumen tersebut. Matanya membaca deretan kalimat yang tertulis di sana. Itu adalah surat perintah pengosongan rumah dan penyitaan aset. Sesuai dengan perjanjian utang piutang yang Ibu tanda tangani 3 tahun lalu, pihak perusahaan memiliki hak penuh untuk menyita aset jaminan apabila debitur gagal melunasi utang pokok beserta bunganya. Hari ini saya sebagai pimpinan perusahaan secara resmi mencabut status penangguhan pembayaran Ibu. Total utang Ibu sebesar 400 juta telah jatuh tempo. Hari ini juga, tegas Tari dengan suara lantang. Ibu Kusuma menggelengkan kepalanya dengan cepat. Ia melempar surat itu ke lantai, seolah kertas itu adalah benda panas yang membakar. Tangannya, tidak Tari, tolong jangan, lakukan ini rumah Ibu. Ibu sudah tinggal di sini selama puluhan tahun bersama almarhum suami Ibu. Kamu tidak
bisa mengusir ibu dari rumah ini begitu. Ibu mohon beri ibu waktu 1 minggu untuk mencari pinjaman lain. Ibu pasti akan melunasi semuanya kepada perusahaan. Kamu, ratap Ibu Kusuma dengan suara serak. Tari tersenyum dingin melihat mertuanya yang tiba-tiba berubah menjadi pengemis. 1 minggu, ibu pikir mencari uang 400 juta itu semudah membalikkan telapak tangan. Ibu sudah tidak punya aset apapun untuk dijadikan jaminan. Nama ibu sudah masuk daftar hitam di semua bank karena riwayat kredit macet. Ibu yang sangat parah, tidak akan ada satu rentenir di kota ini yang mau meminjamkan uang dalam jumlah sebesar itu kepada pengangguran yang gemar, berfoya-foya seperti ibu. Tari mematahkan semua harapan Ibu Kusuma dengan argumen yang sangat logis dan mematikan. Mendengar kenyataan pahit tersebut, pertahanan fisik Ibu Kusuma akhirnya runtuh. Wanita parubaya itu merosot dari atas sofa dan jatuh, berlutut di atas karpet ruang tamu. Ibu Kusuma memukulkan kedua tangannya ke lantai sambil menjerit histeris. Suara tangisannya menggema, memenuhi seluruh ruangan. Terdengar sangat memilukan, namun tidak mampu membangkitkan sedikit pun rasa kasihan di hati Tari. Rumahku disita, hartaku habis. Menantu kaya yang aku banggakan ternyata penipu, buronan polisi. Mengapa nasibku menjadi sangat sial seperti ini? Semua ini gara-gara kamu, Vina. Kalau saja kamu tidak membawa pria miskin itu ke rumah. Ini, ibu tidak akan menggelar acara lamaran memalukan ini. Ibu tidak akan berutang puluhan juta untuk membeli gaun sialan yang kamu pakai itu. Ibu Kusuma mulai menyalahkan Vina atas semua kehancuran yang terjadi. Vina yang tidak terima disalahkan langsung membalas teriakan ibunya. Vina berdiri dengan susah payah. Kenapa ibu menyalahkan aku? Ibu sendiri yang menyetujui Mas Tommy, karena ibu gila harta. Ibu yang memaksa menyewa dekorasi mahal ini supaya bisa pamer kepada tetangga. Sekarang, setelah semuanya hancur, ibu menyalahkan aku. Ibu mertua macam apa yang menumbalkan anak kandungnya sendiri demi gengsi. Vina berteriak histeris membuat pertengkaran ibu dan anak kandung itu menjadi tontonan gratis bagi anak buah Ronald. Dendi tidak tahan melihat keluarganya hancur berantakan. Dendi segera berlutut di depan Tari. Dendi mencoba meraih tangan istrinya, namun Tari dengan cepat menarik tangannya, mundur menolak sentuhan suaminya. Tari, aku mohon padamu, kamu boleh marah pada ibu kamu, boleh menghukum Vi, tapi tolong jangan sita rumah ini. Di mana kami akan tinggal jika kamu mengusir kami hari ini? Aku berjanji akan mencari pekerjaan besok pagi. Aku berjanji akan berubah menjadi suami yang baik dan melindungimu. Aku berjanji tidak akan membiarkan ibu menyuruhmu bekerja di dapur lagi. Tolong batalkan penyitaan. Tari Dendi memohon dengan suara bergetar dan wajah penuh kepanikan. Tari menatap Dendi dari atas ke bawah, tatapannya penuh dengan rasa muak yang sudah menumpuk selama 5 tahun terakhir, janji yang sangat terlambat. Dendi, 5 tahun saya menunggu kamu berubah menjadi pria yang bertanggung jawab. 5 tahun. Saya bekerja keras siang dan malam di luar rumah, lalu pulang hanya untuk dijadikan pembantu oleh ibumu. Selama itu kamu hanya tidur, makan, dan menikmati hasil keringat saya. Kamu bukan suami. Kamu hanya anak kecil yang berlindung di balik rok ibumu. Permohonan maafmu hari ini tidak ada harganya sama sekali. Tari memberikan jawaban yang sangat tegas dan final. Ibu Kusuma merangkak mendekati Tari. Ia memegang ujung celana bahan Tari dengan kedua tangannya. Air mata membasahi wajahnya yang keriput. Tari, ibu minta maaf. Ibu mengaku salah. Ibu minta maaf karena sering menghinamu sebagai wanita.
Kampung, ibu minta maaf karena menyuruhmu memasak pagi ini. Ibu akan mencuci kakimu jika kamu mau, tapi tolong jangan ambil rumah ini. Ibu tidak mau tinggal di jalanan. Tetangga pasti akan menertawakan ibu habis-habisan. Tolong kasihani mertuamu ini. Tari, tangis Ibu Kusuma semakin menjadi-jadi. Tari menarik kakinya mundur hingga tangan Ibu Kusuma terlepas dari celananya. Rasa kasihan saya sudah habis, Ibu Kusuma. Rasa hormat saya juga sudah mati pagi tadi saat Ibu melempar celemek kotor ke dada saya. Sesuai prosedur hukum perdata, tim saya akan segera memasang stiker penyitaan di seluruh perabotan rumah ini. Pintu utama akan disegel siang ini juga. Saya berbaik hati memberikan waktu 1 jam untuk kalian mengemasi pakaian dan barang pribadi kalian. Setelah 1 jam, kalian harus keluar dari bangunan milik perusahaan saya ini. Tari mengeluarkan perintah eksekusi tanpa keraguan. Di luar rumah, keributan acara lamaran yang gagal ditambah kedatangan mobil polisi, tadi rupanya telah memancing perhatian para tetangga. Belasan orang tetangga mulai berkerumun di depan pagar rumah Ibu Kusuma. Mereka mengintip dari celah pagar dan jendela yang terbuka. Terdengar suara bisik-bisik yang sangat jelas mencibir keluarga Kusuma. Ternyata selama ini kekayaan Ibu Kusuma cuma hasil utangnya. Pantas saja menantunya yang pendiam itu bawa preman penagih. Utang, kasihan sekali si Vina. Pamer, calon suami pengusaha, ternyata dapat buronan polisi penipu arisan. Sombong sekali si keluarga itu. Sekarang kena batunya jatuh miskin betulan. Komentar-komentar tajam dari para tetangga itu menembus masuk ke dalam telinga Ibu Kusuma. Mendengar cemoohan dari tetangga yang selama ini ia anggap lebih rendah darinya membuat Ibu Kusuma tidak kuat menahan rasa malu. Napas Ibu Kusuma semakin sesak. Ia memegangi dadanya yang terasa sangat sakit. Pandangannya mulai mengabur. Tiba-tiba, tubuh Ibu Kusuma tumbang ke samping. Pingsan di atas karpet merah yang belum lunas pembayarannya tersebut. Dendi berteriak memanggil ibunya. Ia segera memangku kepala Ibu Kusuma dan menepuk-nepuk pipinya. Vina ikut menjerit ketakutan melihat ibunya tidak sadarkan diri. Rumah mewah itu kini telah berubah menjadi lautan penderitaan dan kepanikan total bagi keluarga Kusuma. Tari sama sekali tidak tergerak melihat mantan mertuanya pingsan. Ia menoleh ke arah Ronald, panggilkan ambulans untuk membawa Ibu Kusuma ke rumah sakit umum daerah. Biaya pengobatannya hari ini akan saya tanggung sebagai bentuk sedekah terakhir saya untuk keluarga ini. Tapi pastikan kalian tetap mengawal pengosongan rumah ini. Jangan biarkan Dendi atau Vina membawa barang berharga yang menjadi aset perusahaan. Setelah 1 jam, kunci semua pintu dan pasang rantai gembok di pagar depan. Perintah Tari. Ronald mengangguk dan segera mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi pihak rumah sakit. Sementara itu, anak buah Ronald mulai bergerak menyebar ke seluruh penjuru rumah. Mereka menempelkan stiker merah bertuliskan sita di atas televisi, kulkas, sofa, dan meja makan. Proses eksekusi berjalan dengan cepat dan tanpa ampun di tengah tangisan Dendi dan Vina. Kehancuran keluarga Kusuma sudah tidak bisa dihentikan lagi. Suara sirene ambulans memecah ketegangan di halaman depan rumah Ibu Kusuma. 2 orang petugas medis berlari membawa tandu beroda masuk ke dalam ruang tamu. Mereka segera memindahkan tubuh Ibu Kusuma yang masih tidak sadarkan diri ke atas tandu. Dendi dan Vina menyingkir dengan wajah panik. Petugas medis mendorong tandu itu keluar rumah dengan cepat. Dendi meminta izin kepada petugas medis untuk ikut di dalam ambulans menemani ibunya. Namun langkah
Dendi langsung dihentikan oleh salah satu anak buah Ronald yang berdiri tegak di depan pintu. Waktu kalian untuk mengosongkan rumah ini tinggal 45 menit. Dendi, jika kamu pergi sekarang, kamu tidak akan bisa mengambil satu un pakaian pribadimu. Rumah ini akan kami segel. Total 1 jam dari sekarang, ucap Ronald, mengingatkan batas waktu eksekusi dengan nada datar dan tegas. Dendi menatap mobil ambulans yang mulai melaju pergi. Ia harus memilih antara menemani ibunya atau mengambil pakaiannya sendiri. Dendi akhirnya berbalik masuk ke dalam rumah. Ia berlari menaiki tangga menuju kamarnya. Vina mengikuti langkah kakaknya sambil terus menangis terisah. Mereka berdua harus bergerak cepat, mengemasi barang-barang pribadi mereka sebelum pintu utama digembok selamanya. Sementara itu, di lantai bawah berdiri, tenang. Menyaksikan para petugas penagih, utang menempelkan stiker penyitaan, kulkas 2 pintu, televisi layar datar, sofa kulit, hingga meja makan jati tidak luput dari segel merah tersebut. Bahkan, perhiasan emas tiruan milik Ibu Kusuma yang tertinggal di laci meja rias juga disita sebagai barang bukti tambahan. Tidak ada satu barang pun berharga yang boleh keluar dari bangunan tersebut. 40 menit kemudian, Dendi dan Vina turun dari lantai 2. Dendi menyeret 2 koper berukuran sedang. Vina membawa 1 tas, pakaian besar dan sebuah tas jinjing. Pakaian mereka sangat berantakan. Vina sudah melepaskan gaun, kebayanya dan menggantinya dengan kaos biasa. Riasan wajah Vina terlihat sangat luntur dan kusam. 2 anak buah Ronald langsung menghampiri mereka dan memeriksa isi koper tersebut secara menyeluruh, hanya pakaian bekas dan dokumen pribadi. Tidak ada barang berharga atau surat tanah. Mereka boleh membawa koper ini, lapor salah satu anak buah Ronald kepada Tari. Tari mengangguk pelan. Ia berjalan mendekati Dendi yang berdiri kaku di dekat pintu utama. Dendi menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Tari sama sekali. Tari membuka tas kulit hitam miliknya dan mengambil map berwarna biru. Map itu berisi surat gugatan cerai yang sudah ia tanda tangani. Tari menyerahkan map tersebut langsung ke dada Dendi hingga Dendi terpaksa memegangnya dengan kedua tangan. Ini adalah surat gugatan cerai resmi dari pengadilan agama. Saya sudah menandatangani bagian penggugat. Kamu tinggal menandatangani bagian tergugat. Surat ini akan diproses oleh pengacara saya besok pagi. Jangan mencoba untuk mengulur waktu atau menolak panggilan sidang. Jika kamu mempersulit proses perceraian ini, saya pastikan kamu akan menanggung biaya perkara pengadilan yang tidak akan mampu kamu bayar. Ancam Tari dengan suara tegas dan lugas. Dendi menatap map biru itu dengan tangan gemetar. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan istri yang selama ini membiayai seluruh kehidupannya. Tari, apakah benar-benar tidak ada kesempatan kedua untukku? Aku berjanji akan mencari kerja. Aku akan menyewa rumah kecil untuk kita berdua. Pinta Dendi mencoba merayu. Tari mendengus pelan. Ia melangkah mundur 1 langkah untuk menjaga jarak dari Dendi. Kesempatan itu sudah habis bertahun-tahun lalu. Pergi. Dari sini sekarang juga. Perintah Tari menunjuk ke arah pintu gerbang depan. Dendi menelan ludah. Ia menarik kopernya keluar dari teras rumah. Vina berjalan di belakang Dendi dengan langkah gontai. Saat mereka tiba di depan pagar besi, gerombolan tetangga yang sejak tadi menonton tidak memberikan jalan sama sekali. Para tetangga justru mencibir dan menertawakan mereka secara terang-terangan tanpa sungkan. Tiba-tiba, sebuah mobil bak terbuka berwarna hitam berhenti tepat di depan pagar rumah. 4 orang pria berwajah garang melompat turun dari bagian belakang mobil. Mereka adalah para penagih utang dari rentenir pasar tempat Ibu Kusuma meminjam uang 10 juta untuk biaya, dekorasi dan gaun lamaran hari itu. Pemimpin rentenir itu langsung
menghadang langkah Dendi dan Vina. Kalian mau pergi kemana membawa koper? Besar ini. Utang ibu kalian belum lunas. Bunga utang R juta itu sudah bertambah menjadi 12 juta hari ini juga. Cepat, bayar uang kami sekarang, teriak pemimpin rentenir itu sambil mendorong bahu Dendi dengan keras. Dendi terkejut dan mundur beberapa langkah. Ia mengangkat kedua tangannya mencoba menenangkan pria kasar tersebut. Kami tidak punya uang. Rumah ini baru saja disita. Tolong beri kami waktu. Ibuku sedang masuk rumah sakit. Jawab Dendi dengan wajah pucat dan pemimpin rentenir itu tertawa keras. Ia langsung merebut koper milik Dendi secara paksa. Anak buah rentenir lainnya juga bergerak, merebut tas pakaian milik Vina dari tangannya. Kami tidak peduli kalau kalian tidak punya uang, koper dan pakaian kalian ini akan kami sita sebagai jaminan awal. Jika besok pagi utang itu belum lunas, kami akan mencari kalian sampai dapat. Ancam rentenir. Vina menjerit saat tasnya ditarik paksa. Namun ia tidak berani melawan karena pria itu sangat berbadan besar. Dendi juga hanya bisa pasrah melihat koper berisi pakaian terakhirnya dirampas di tengah jalan. Para tetangga menertawakan kejadian memalukan tersebut tanpa ada niat membantu sedikit pun. Dendi duduk di atas trotoar berdebu. Ia menatap telapak tangannya yang kosong. Tidak ada lagi kunci rumah, tidak ada lagi uang tabungan, dan tidak ada lagi tempat berlindung. Vina terus menangis, tanpa henti, meratapi nasibnya yang berubah 180 derajat dalam waktu kurang. Dari 2 jam, semua orang memandang mereka dengan tatapan rendah. Ini adalah akhir yang sepadan untuk keluarga yang memuja gengsi di atas kemampuan nyata. Keluarga Kusuma kini benar-benar kehilangan segala yang mereka miliki. Dari teras rumah, Tari menyaksikan pemandangan itu dengan wajah datar. Keadilan akhirnya ditegakkan dengan cara yang tepat, sasaran. Tari menoleh kepada Ronald yang berdiri di dekatnya. Kunci semua pintu dan gembok pagar besi ini sekarang. Tinggalkan 2 orang petugas keamanan untuk berjaga di sini selama 1 minggu penuh. Jangan biarkan ada 1 orang pun masuk ke dalam bangunan ini tanpa izin. Tertulis dari perusahaan. Instruksi Tari kepada Ronald. Siap Ibu Tari. Semua instruksi akan segera kami laksanakan, jawab Ronald dengan sigap. Tari berjalan turun dari teras rumah menuju mobil sedan mewahnya yang terparkir di halaman. Sopir pribadi, Tari membukakan pintu belakang mobil dengan sangat hormat. Tari melangkah masuk dan duduk dengan tenang di atas jok kulit yang bersih. Ia membuang napas panjang. Beban tugas sebagai menantu yang tidak dihargai telah hilang sepenuhnya dari kehidupannya. Mobil sedan mewah berwarna hitam itu perlahan bergerak mundur, keluar dari halaman rumah dan melaju, melewati Dendi serta Vina yang sedang merana di pinggir jalan raya. Tari sama sekali tidak menoleh keluar jendela. Ia menatap lurus ke depan. Tari mengambil ponselnya dan mulai memeriksa jadwal rapat perusahaan untuk hari esok. Hidupnya harus terus berjalan maju. Keputusan Tari pergi secara diam-diam dari dapur pagi tadi adalah keputusan paling tepat yang pernah ia ambil. Ia meninggalkan segala kepalsuan dan siap menyambut masa depan yang sepenuhnya berada dalam kendalinya sendiri. Ya,